Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pada pagi yang berbahagia ini, pagi menjelang duha, kita merasakan betapa besarnya nikmat kesehatan, keafiatan, kesempatan, bahkan lebih dari itu ialah iman, Islam, ihsan kita yang merupakan pemberian terbaik dari Allah kepada kita semuanya. Kita memohon kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal, Allah yang memiliki nama-nama yang sempurna dan sifat-sifat yang mulia. Kita mohon kepadanya agar kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan diterima oleh Allah semua amal kebajikan kita. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan, jemaah Masjid Baitur Rahim, ya Rasulullah Allah saya merahmati kita. Pertemuan terakhir dari 3 pertemuan menjelaskan tentang sedikit kisah atau secuil cerita dari manusia mulia Al-Faruq Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab Al-Adawi radhiyallahu anhu warḍahu. Kiranya tidak akan pernah puas dan tidak akan pernah tuntas kalau hanya di 3 pertemuan. Namun ini sebagai kunci bagi kita selanjutnya untuk terus mempelajari sirah atau surah sejarah manusia-manusia agung, apatah lagi 4 orang sahabat Rasul yang disebut dengan Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun. As-Siddiq radhiyallahu anhu telah kita singgung sedikit. Tidak ada yang tidak tahu tentang orang yang bernama Abdullah Abu Bakar bin Uthman ibnu Abi Quhafah radhiyallahu anhu Allah, manusia yang terbaik di umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua ialah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang lebih kurang 17 tahun menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasul dilantik dari Allah menjadi sang Rasul. 6 tahun berlalu dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah. Baru Allah bukakan pintu hidayah bagi Umar bin Khattab. 5 tahun sebelumnya beliau termasuk orang nomor 2 menentang, lalu menghalang-halangi orang agar tidak mengikuti seruan dan dakwah Rasulullah SAW. Namun di balik penentangan itu, beliau orang yang cerdas, bahkan super jenius. Masih tersisa sifat-sifat mulia dalam diri Umar bin Khattab, termasuk sayang atau rasa iba kepada orang yang lemah, apalagi yang berstatus hamba sahaya. Satu kisah yang sering saya ulang karena sangat menakjubkan. Apalagi bagi
penguasa. Di tangannya ada kekuasaan. Lisannya berbicara akan ditaati oleh banyak orang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pembesar dari Bani Adi, beliau tatkala melihat seorang sahabat Rasul yang berstatus hamba sahaya dan mantan penggala kambing. Sahabat ini telah masuk Islam dan dikenal dengan kecerdasan dan orang yang paling paham tentang Al-Quran. Siapa orang itu? Seorang ketika dia menaiki sebuah pohon, betisnya tersikap dan ditertawakan oleh sahabat-sahabat yang lain karena ternyata betisnya agak kecil. Tertawanya para sahabat disanggah oleh Rasulullah, mengatakan jangan tertawakan betisnya bulan bin bulan, karena nanti di hari kiamat jika ditimbang betis tersebut lebih berat daripada gunung Uhud. Siapa sahabat itu? Gembala kambing. Air putih ini. Jazakallah. Silakan jemaah. Seandainya ada hadiah umrah saya kasih. Seandainya atau kalian berbaik hati, saya hanya penentu lisan. Siapa sahabat ini cuma? Yang ini harus kita galakkan sahabat-sahabat Rasul, karena kita ingin meniru mereka, mencontoh mereka. Kenapa? Lagi-lagi mereka merupakan sebaik-baik generasi di zaman ini, di abad ini, mohon maaf, di umat ini, karena mereka didikan Rasulullah SAW. Siapa sahabat ini? Abdullah bin Mas'ud. Ketika di penghujung gang, Umar bin Khattab melihat dia disiksa, dipukul dan dihina. 3, disiksa, ya dipukul, disiksa dengan kata-kata, disiksa, dipukul dengan wujud, bahkan dihina, disebut dia hamba sahaya, hanya penggala kambing. Tapi engkau masuk Islam mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rugi engkau. Apa yang kau dapatkan dari mengucapkan syahadatain? Apa yang kau dapatkan dari mengikuti Muhammad? Siapa yang periksa? Pembesar Quraisy, orang yang terdepan memusuhi Islam. Kalau bukan si Abu Jahal. Sedangkan Abu Jahal itu merupakan pamannya Umar dari pihak ibunya Umar. Ibunya Umar bernama Fatimah. Ya, ibunya Umar dia bernama Fatimah, merupakan kakak kandungnya Abu Jahal. Bisa dipahami? Terbayang kiranya paman dan ponakan bahu-membahu, gotong royong menahan dan menolak Islam. Coba bayangkan, paman dan ponakan. Di penghujung itulah Umar menyaksikan seorang hamba sahaya kemudian dicaci maki dan dipukul. Umar bin Khattab tidak tega melihatnya. Ketika berlalunya Abu Jahal, sahabat yang mulia, dalam kondisi terjerembab, dia terkelungkup, ingin mau bangkit, luka di wajahnya, berdebu mukanya, lalu kemudian susah untuk bangun. Tiba-tiba tangan atau bahu kirinya dipegang oleh seseorang yang membuat kagetnya Abdullah. Kiranya adakah manusia yang mau membantu saya? Adakah manusia yang mau peduli dengan saya? Lebih bertambah kagetnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika dia menoleh. Itulah Umar bin Khattab. Bingung
dicampur dengan herannya, kok bisa pembesar Quraisy, orang nomor 2 yang paling keras menantang Islam, membantu saya. Bisa dibayangkan? Ini bukan prank. Ini bukan dibuat-buat oleh Umar bin Khattab untuk mengambil hati. Apa pedulinya Umar kepada seorang gembala kambing? Tapi nuraninya dia menolak. Di penghujung dialog ringkas itu jemaah ya Allah muliakan. Ketika dibangunkan atau bangunnya Abdullah bin Mas'ud dan dia tahu yang membantu bangunnya dia sahabat Umar bin Khattab, lalu dia mengatakan dengan tersenyum, engkaulah semoga orangnya. Kata Umar, siapa yang bermaksud engkau? Engkau. Kenapa? 3 hari yang lalu saya mendengar Rasulullah berdoa semoga Allah muliakan Islam dengan masuknya salah seorang Umar ibn Khattab, engkau, atau Amr ibn Hisham, Abu Jahal. Amr ibn Hisham, semoga engkau orang. Apa kata Umar bin Khattab? Apakah Nabi menyebut namaku? Iya. Jemaah, dialog itu pun masuk ke hati Umar bin Khattab. Ternyata Rasulullah yang dimusuhi oleh Umar mendoakan kepada Allah agar mendapat hidayah. Sebelum beliau mengucapkan syahadatain, beliau telah memasang pedangnya dan dia semalaman bergadang di luar rumahnya sendirian. Sudah berlalu 5 tahun Nabi Muhammad berdakwah dan semakin banyak yang memeluk Islam. Anak yang masuk Islam, bapaknya masih kafir, bermusuhan, atau sebaliknya sang ayah masuk Islam, sang anak tidak mau, anak memukul ayahnya. Umar berpikir sambil begadang sepanjang malam. Kata beliau, saya yang sering keluar, sehingga orang-orang luar kota Mekah itu bertanya, ada apa dengan Mekah? Ada apa? Berita apa? Kenapa saya dengar tidak kondusif lagi? Umar yang dengan jiwanya seorang pembesar lalu mengatakan, ada sesuatu yang terjadi. Seseorang yang mengklaim dirinya Nabi dan diikuti oleh banyak orang dari kalangan hamba sahaya. Sehingga ketika hamba saya masuk Islam, tuannya atau yang memiliki hamba tersebut menyiksa. Di penghujung lamunan Umar bin Khattab, dia baru mendapat ide. Kata beliau, saya akan bunuh Muhammad. Akan apa? Bunuh Muhammad. Agar perkara ini lepas dan selesai. Seandainya nanti Bani Hashim ingin membunuh saya, habis 1 lawan 1. Saya bunuh Muhammad, lalu keluarga Muhammad membunuh saya, habis perkara. Betul Pak, dia asal dia padangnya dan pagi menjelang duha dia hulus pedangnya. Setiap orang yang lewat merasa kaget, ada apa Umar mau perang dengan siapa? Terus dia berjalan dengan muka muramnya dengan satu tujuan, ingin membunuh siapa? Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa daya? Hampir-hampir dia mau dekat dengan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di penghujung jalan itu bertemu dengan salah seorang yang sudah baru bayar, mengatakan, wahai Umar, mau kemana? Mau bunuh Muhammad. Biar perkara ini selesai. Keributan, kegundahan hati pembesar Quraisy biar clear dan selesai. Apa kata orang tua? Sangat disayangkan wahai Umar. Kenapa? Adikmu Fatimah, saudarinya, dan suaminya Sa'id bin Zaid yang merupakan ponakan Umar bin Khattab,
Jadi ponakan dia bernama Sa'id bin Zaid, dia nikahkan kepada adik kandungnya Fatimah bintul Khattab. Sudah memeluk agama Islam, mengikuti agama Muhammad. Langsung berbalik arah, putar balik jemaah, tidak dihiraukan oleh Nabi lagi. Dia mendatangi rumah adik, sangat marah. Keluarga Umar bin Khattab ada yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia telah bermusuhan dengan Islam 5 tahun yang lalu. Dia ketuk pintu dengan keras sambil emosi. Sebelum dia masuk, dia telah mendengar dari dalam ada seseorang membaca surah Taha. Itulah seorang yang guru, salah seorang murid Rasulullah bernama Al-Khabbab ibnu Al-Arad. Al-Khabbab ibnu Al-Arad. Ketika Umar masuk, dia bentak adiknya perempuan, sedangkan suaminya dan guru dari sembunyi di belakang. Kalau mau dari Umar cari mati. Sang adik berani melayani abangnya. Tidak akan mungkin seorang abang memukul adik perempuan, mustahil. Sebenci apapun, tapi saat itu Umar memukul adiknya. Karena dia tanya, wahai adikku, apa yang kalian baca tadi? Oh, enggak ada, kami hanya ngomong saja. Enggak. Ngomong bahasa Arab saya paham, tapi ini lain dari yang lain. Kalimatnya indah. Lihat, Umar bin Khattab, dia tahu itu Quran atau bahasa Arab biasa. Didesak, kalau enggak ada, itu Umar naik emosi. Sekali-kali dalam hidup dia memukul wanita, adik kandungnya sendiri. Dan sepanjang hayat dia menyesal. Kenapa? Mana sifat jawara itu? Mana sifat jagoan? Ada jagoan memukul wanita, bukan jagoan. Cewek. Umar, ikhwan, ketika dia emosi, didesak, wahai adikku, apa yang kalian baca? Oh, kami hanya bicara saja, diskusi. Enggak, dia tampar, berdarah, sampai jatuh. Enggak tahan dia melihat adiknya terjerembab berdarah. Dia ambil sapu tangannya. Wahai adikku, iya, tolong dibersihkan. Enggak. Makin sedih dia. Apa yang terjadi jemaah? Umar pun duduk. Apa yang dia baca? Jujurlah. Di pengunjung itu ada kursi jemaah, ada namanya gulungan apa, mushaf, tersimpan di balik bantal. Ada ujungnya sedikit kelihatan. Umar langsung ambil dan dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Umar kok bisa dong? Orang yang fasih berbahasa Arab, super cerdas, jenius, dia baca dan dia paham. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-ardha was-samawati al-ula ar-rahman 'alal 'arsy istawa. Sekitar 12 ayat di awal surah Taha, dan dia gulung kembali. Dia tertegun di ayat yang kedua. Apa ayat kedua? Pertama Taha, yang kedua? Halo, kenapa dia? Ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Kami tidak akan pernah turunkan Al-Quran kepada engkau, wahai sang Rasul, agar engkau menderita, celaka dan sengsara. Tidak akan mungkin. Berarti apa? Sebaliknya akan berbahagia, akan merasa gembira, lapang dada, dan akan mendapatkan satu kehidupan hasanah di dunia wa hasanah fil. Tiba-tiba dia tertunduk. Kata beliau kalimat yang menakjubkan. Alangkah bagusnya kalimat-kalimat dalam lembar ini.
Tiba-tiba ketika dia tertunduk itulah sudah reda marahnya, keluarlah adik iparnya Sa'id bin Zaid. Dia pandang, dia memukul gak lagi karena udah reda marahnya. Enggak berapa lama keluarlah Al-Khabbab bin Al-Arat. Kata dia, Khabbab, engkau yang ajarkan adik dan adik ipar saya ini. Dialog itu ringkas jamaah di pengunjung pun mengatakan, wahai Khabbab, tunjukkan di mana rumah Muhammad. Khabbab sudah ragu-ragu dalam perjalanannya ngeprank. Di sini dia mau masuk Islam, ketika sampai rumah Rasul dia akan gorok Nabi. Bukan begitu jiwa Umar. Dan dia jujur. Ketika sampai di rumah Nabi, dia ketuk pintu. Lalu sang budak menyingkap, ada lubang kecil. Umar buyar. Di rumah itu ada sahabat Rasul sekaligus paman Nabi bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. 2 bulan yang lalu baru masuk Islam. Apa kata sahabat Hamzah? Siapa? Suruh dia masuk. Apa yang diinginkan? Kalau kebaikan sambut, jika keburukan, gua yang hadapi. Abang pas jemaah antara singa sama harimau. Ternyata disambutlah oleh Hamzah. Lalu dia jambak ini jemaah. Apa itu? Apa kerai? Dipegang oleh Hamzah, didampingi oleh 2 lagi. Jemaah, khawatir kalau Hamzah datang. Umar enggak melawan karena hatinya telah menyerah. Melangkah dan sampai di hadapan sama Rasul. Nabi hanya mengangkat suara, "Ya Umar bin Khattab, kenapa telah masuk Islam?" Sebelum berdialog ini cuma Umar melihat samping kanan dan kirinya, hamba saya Abdullah bin Mas'ud yang kemarin dia tolong, sahabat Bilal, dan para pembesar. Dan di balik pintu sana kakaknya bernama Zaid bin Khattab telah masuk Islam dan dia menunduk. Apa kata Zaid? Umar, nah ya. Apa kata Umar? Engkau lebih dahulu wahai adik kakak masuk Islam. Dialog itu cuma terjadi dan di ujungnya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Dan semua orang takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang nanti selama 5 tahun masuk Islam. Beliau pun izin untuk keluar. Ngapain? Sarapan? Enggak. Dia ingin iklankan keislamannya. Orang pertama yang dia datang siapa? Pamannya. Dia ketuk pintu. Siapa? Umar. Oh tahu. Bangun. Ada apa wahai Umar? Kata beliau, "Ama 'alimta annani aslim?" Engkau sudah tahu belum wahai paman? Apa? Umar masuk Islam. Hah? Islam? La taf'al, jangan. La bal aslam. Suruh Islam. Marah Abu Jahal, dia banting pintu. Dia doakan, kau bahagia Allah. Semoga Allah menghinakan dan memburukkan wajah kau. Umar tak boleh. Yang penting kasih tahu. Yang kedua dia kasih tahu orang yang paling cepat menyebarkan berita. Apa bahasa kita? Yang kencang suaranya, yang hobi ngomong kemana aja. Apa namanya? Mungkin Pak Bos kalau sekarang. Kasih tahu seluruh Mekah Umar masuk Islam.
Betul jemaah, kumpul orang. Lebih-lebih orang-orang yang dekat Ka'bah berkumpullah ke Masjid Quraisy dan beliau datang ke sana. Ayuhan nas, wahai manusia sekalian, Umar masuk Islam. Jemaah, dipukulin, habis dia pingsan. Salah seorang dari Bani Ali mengatakan, jangan lihat pukul Umar. Ini saudara kalian, sesama dia orang-orang Quraisy, redam. Ini awal beliau, ikhwan. Yang ketiga, beliau pun mendatangi sukunya sendiri. Dia kumpulkan, wahai orang-orang yang dahulu saya pukul, saya siksa, ya apalagi yang telah masuk Islam, datang ke tempat saya hari ini. Pukul Umar kembali, pukul kembali Umar. Kenapa? Saya telah masuk Islam. Segitu ikhwan, akhwat, berubah dari keras jadi lembut, sejuk. Dan beliau mengatakan, pukul saya, ya kisah saya ini, ya ambil hak kalian kepada saya. Begitulah jemaah. Berlalulah Islam. Dan beliau tetap tegar, ya mengikuti jejak ya kakak perguruannya atau yang lebih senior As-Siddiq dalam mendakwakan Islam. Sampailah hari-hari hijrah jemaah, dan sampailah ketika ia bersama Rasul di kota Madinah. Semua peperangan dia ikuti. Bahkan bagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib dia memberikan persaksian ketika terbujurnya jasad Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, wahai Umar bin Khattab, beruntung engkau wahai Umar, setiap nabi keluar dan masuk, di sana ada dua orang, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jemaah Allah muliakan, ini secuil daripada kisah beliau, tentunya dia akan pernah puas, silakan dibaca. Saya banyak membaca tentang Umar bin Khattab, alhamdulillah. Bagi seorang pemimpin yang kecil, yang gede, yang gadang, yang besar, baca Umar bin Khattab. 10 tahun 2 bulan menjadi khalifah pas 2 periode. Ya, 10 tahun lebih. Penuh dengan pelajaran, penuh dengan nasihat, dan penuh dengan ya bimbingan kepada gubernur-gubernur yang berikan nasihat. Sampai kepada para sahabat senior pun dia diberikan nasihat. Tidak ada waktu jemaah, melainkan kita ambil mungkin 3 atau 2 poin saja. Di antara sikap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pertama, beliau sangat keras terhadap orang-orang atau orang-orang yang di zaman beliau yang masih menghalalkan nikah mut'ah. Betul, di zaman awal atau ketika di kota Madinah sampai Fathu Makkah 8 tahun, ketika Nabi sampai di kota Madinah itu masih dihalalkan nikah mut'ah. Nikah dengan niat apa? Hanya untuk bersenang-senang. Ini masih diyakini dan diamalkan oleh kelompok Syiah Rafidhah. Prakteknya banyak, apalagi di puncak sana. Mohon maaf, jangan diikuti. Umar bin Khattab orang yang sangat marah ketika sehabis atau ketika Fathu Makkah. Setelah itu Allah haramkan selama-lamanya. Sebagaimana Umar sangat keras kepada kaum muslimin ketika Islam telah menaklukkan kota-kota Romawi, Persia, lalu sebagian kaum muslimin itu menikahi wanita-wanita Nasrani dan Yahudi. Boleh seseorang menikahi wanita ahli kitab, boleh. Ingat, laki-lakinya muslim, istrinya non muslim, dengan tujuan agar mau masuk Islam nanti. Jangan dibalik, tidak sah menikah. Dan MUI telah keras dalam bidang ini jemaah. Jika wanita yang muslimah, laki-lakinya masih non Islam, tidak boleh. Nah, ini yang pertama. Yang kedua ialah bagaimana sikap beliau ketika salah seorang Yahudi bertanya kepada beliau, seorang Yahudi di kota Madinah. Dan ini tertuang kisah dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Seorang Yahudi mengatakan,
ya Amirul Mukminin. Satu ayat yang turun kepada kalian dan kalian baca. Seandainya itu ayat turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan menjadikan hari raya besar. Kaget Umar, Yahudi kok tahu? Tahu. Mendengar dari yang lain. Apa ayat itu? Ayat yang turun ketika Hajjatul Wada. Ya, kemudian Yahudi itu membaca ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat yang ketiga, pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Ya, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmat-nikmatku dan aku ridha bagi kalian Islam sebagai agama. Saya ulang kembali, kata Yahudi, seandainya ini ayat turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan jadikan hari raya besar. Tapi Umar tidak sembarangan membuat perayaan. Bahkan beliau mengatakan, demi Allah, kami mengetahui itu ayat turun di mana, di tempat mana. Kata beliau, saat Nabi berdiri di padang Arafah, membacakan ayat itu di hadapan kami, dan tetaplah kami tidak mau membuat acara-acara yang baru selain apa yang disyariatkan dan digariskan oleh Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga, beliau sangat tegas, bukan keras, kepada orang-orang yang mampu berhaji namun tidak berhaji. Ini Umar bin Khattab. Saya ulangi, orang-orang yang telah mampu berhaji namun tidak berhaji. Beliau sangat keras dan tegas. Panjang kisahnya jemaah. Ya, ketika beliau mengatakan, dia liyamut yahudiyan aw nasraniyan rajulun mata wa lam yahujja wajada lidzalika sa'atan wa khulliya sabilu. Hendaklah orang muslim yang mampu berhaji tapi tidak mau berhaji mati dalam kondisi Yahudi atau Nasrani. Segitunya Umar bin Khattab tegas ya dalam menegakkan hukum Islam yang kelima, syahadatain, as-salat, az-zakat, saum dan lihatlah kondisi kita jemaah. Waiting list sudah semakin mengecil besar. Untuk galaksi berapa tahun Pak masa waiting list, masa tunggu? Setahun, 20 tahun. Khawatir kita nanti tahun 2040 setengah abad. La ilaha illallah. Percepat, jangan berhenti, jangan berandai-andai, jangan mengatakan seandainya, atau ya nanti anak saya kuliah sudah kelar semuanya. Kenapa? Ketika anak kelar kuliah, dia butuh bulus untuk melamar kerja. Setahun dia bekerja, hendak menikah. Ketika menikah, uang siapa yang keluar? Uang kita juga. Menikah dia butuh rumah, habis rumah kendaraan, dan terus berkembang, tak akan pernah putus kecuali nafas kita yang putus. Artinya apa? Ada tabungan kita. Ada 2 villa di bawah, ada 2 villa di bawah. Jadi ada 2 villa, 1 villa, 2 unit rumah kita, 3 mobil kita. Buka tabung, buka, dicek kembali, tersisa 3 miliar. Oh, banyak, 3 miliar kan? Ambil seperempatnya. Ya, berangkat haji yang langsung atau menunggu 2-3 tahun. Umar bin Khattab mengatakan, kata beliau, orang yang mampu masuk, orang yang mampu naik haji, ya, dan tidak ada halangan baginya, hendaklah dia mati Yahudi atau Nasrani.
Umar bin Khattab. Sudah, ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, ya ini menakjubkan sekali jemaah. Ya, ketika beliau menasihati para khatib, khususnya khatib hari Jumat, ya itu kalau panjang-panjang beliau tidak setuju. Apa kata beliau? Ini ketika beliau hadir di sebuah majlis, ini bukan hari Jumat, hadir di sebuah majlis, salah seorang pembicara panjang bicara. Apa kata beliau? Ya, inna sesungguhnya kasratul kalam, banyak bicara, fil khutabi, ketika ceramah, min syaqaqiqis syaitan, termasuk teman syaitan. Nah, kalau saya panjang Pak, sampai jam 7 nanti panjangan. Itu Umar bin Khattab mengatakan termasuk teman syaitan. Ya, kata beliau termasuk petunjuk Nabi ialah ketika khutbah Jumat ringkas. Dia bacakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan inna qula salatir rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Sesungguhnya seseorang yang panjang salatnya dan pendek khutbahnya termasuk tanda kefakihan. Ini perlulah bagi para khatib dan para imam untuk memahami tentang ya bagaimana bertindak yang baik. Contoh, imam sholat maghrib pas hari malam Jumat dia baca Al-Kahfi atau Al-Kahfi, tamat salat dan isya, nggak cocok, nggak cocok Pak. Atau subuh kita tadi subuh, dia baca surah apa? Yang panjang, surah Yusuf. Karena Umar bin Khattab, nanti ada kisahnya. Umar bin Khattab ini ketika dia terbunuh pada pagi itu, dia membaca surah Yusuf. Kan nggak cocok. Apalagi kalau hari-hari yang hari kerja. Sampai kita hari ini sebagai imam belum bisa menerapkan sunnah Rasul ketika subuh Jumat membaca apa? Surah Alif Lam Mim As-Sajdah 30 ayat. Lalu rakaat kedua surah Al-Insan panjang juga. Seandainya kita menunggu lebih kurang 10 menit, lalu kita qamat membaca dua surah tersebut pas salam jam 5.40. Bagaimana kalau betul-betul kita mengikuti sunnah Rasul ketika rukuknya panjang? Coba kalau kita mau coba jemaah, sholat sunnah aja dibaca ketika rukuk subhanallah rabbiyal azim wa bihamdihi 10 kali. Kalau imam enggak cocok, kepanjangan. Sujud lebih dilamakan subhanallah. Coba ketika sholat sendirian rasakan kelezatan, tapi rukuk yang benar. Jangan rukuk kadang-kadang memegang betis, salah. Rukuk yang benar. Sujud juga jangan terlalu dekat atau nyungsep begitu, tegakkan. Subhanallah, kenikmatan yang luar biasa. Jemaah yang Allah muliakan, poin yang terakhir ialah beliau tegas kepada orang yang bicara tentang Islam tanpa ilmu. Yang hari ini kita dihadapkan kisah ya, si mama itu ya, tahu si mama, tahu si mama tua ya. Alhamdulillah sudah ditutup berita ini dan dia minta maaf. Indonesia paling subur yang beginian, ada yang ngaku Nabi mantan guru olahraga, Nabi mengaku lagi Imam Mahdi, mengaku Nabi Isa, segala macam. Umar bin Khattab di zaman beliau ada seorang bernama As-Sabir, baca ayat dia reka saat Umar ketika dia tahu dia panggil, siapa namamu? Abdullah As-Sabir. Umar udah marah, jangan tambah-tambah nama dong. Kata beliau, ana Abdullah Umar, kata dia. Engkau yang selalu bicara tentang ayat, tentang agama, terus tanpa ilmu. Oh iya,
dia ambil pelepah korma yang basah, dia pukul sampai berdarah. Sudah, kemudian dia pukul terus. Umar sendiri yang pukul sampai dikatakan, wahai khalifah, sudah habis di otak saya. Habis sudah. Apa kata beliau? Asingkan orang ini, jangan diajak bicara. Allahu Akbar. Alangkah indahnya di zaman ini. Tapi nggak boleh kita berandai-andai seandainya saya hidup di zaman Rasul. Alangkah indahnya kalau saya lahir menjadi sahabat Rasul. Salah. Nggak boleh berandai-andai. Kenapa? Seandainya engkau lahir di zaman Rasul jadi Abu Jahal. Jadi siapa? Jadi Abu Lahab. Apa yang tepat? Hidup kita di abad hari ini, hidup kita pada hari ini, jemaah, tinggal di galaksi dan ngaji di Baitur Rahim, syukuri. Dengan jalan teruslah kita belajar. Dan tadi doa Pak Ketua, Allahumma inni nas'aluka ilman wa rizqan wa amalan. Silakan terus dikembangkan ilmu, kita mohon kepada Allah setiap paginya. Lalu mohon rezeki yang baik dan Allah terima semua kebaikan. Penutup jamaah dari kisah Umar bin Khattab ini ialah ketika beliau masih lama. Ketika beliau sepekan hendak meninggal dunia, beliau bertemu dengan calon pembunuhnya. Salah seorang budak dari Persia tertawan di kota Madinah dan diambil oleh salah seorang sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah dan dijadikan budaknya. Dan ini si pembunuh ini namanya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Beliau pandai besi, jadi bisa bikin pedang, pisau, lembing dan seterusnya. Dimanfaatkan oleh tuannya bernama Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Umar telah melarang jangan sempat ada orang yang telah dewasa tinggal di kota Madinah, non muslim. Tapi kata sahabat Mughirah, wahai khalifah, bermanfaat untuk kaum muslimin. Ya, terserahmu. Tapi tadi si budak ini tidak pernah puas. Kenapa? Gajinya di bawah UMR. Berontak. Seandainya dia 10 orang mungkin demonstrasi. Umar bin Khattab sering menegur, wahai si budak, apa kabar? Muram, enggak baik. Kenapa? Ya tuan saya ngasih gaji rendah. Ya bersabar, nanti kan budak. Sepekan mau meninggal itulah dia dialog yang ditanya, wahai budak, bagaimana kabar? Enggak baik. Kata dia, wahai khalifah, mohon kasih tahu kepada tuanku, sahabatmu itu, naikin gaji gua. Enggak, kata Umar. Kata si budak, saya akan buat satu bilah pisau yang 2 mata, atau 2 mata. Saya rendam dengan racun berbisa selama sepekan, saya akan bunuh engkau. Dan dunia akan berbicara. Kaget Umar. Ada budak yang mengancam saya, tapi dia berlalu. Apa kata Umar? Tawa'adani al-abdu. Si hamba ini mengancam saya. Berlalu cuma 4, 3, 2 hari terakhir itu waktu subuh tadi. Ya, si budak ini pura-pura di masjid di saf yang ketiga. Ketika Umar bin Khattab sudah di rakaat pertama, amin, membaca surah apa tadi? Yusuf yang panjang. Sudah berlalu lebih kurang 10 menit. Si pembunuh dia bergerak ke depan, dia tusuk di bagian belakang Umar di bawah rusuk 2 kali. Kalau ditusuk bagian belakang bukan darah sensitif, bisa bertahan hidup. Tapi dia pindah ke depan, menusuk bagian pusar dan dia goyang, putus. Seandainya tergores saja akan meninggal dunia. Kenapa? Kerasnya
racun tersebut. 2 adalah menancap di bagian belakang dan 1 bagian di bawah pusar dan dia goyang. Umar pun mengatakan Allahu Akbar, jatuh. Nah, inilah pentingnya imam. Hendaklah di belakang imam itu orang yang sepadan dengan imam, bukan mohon senior yang sudah hadir belasan kali, bukan mohon maaf, bukan ketua DKM, mohon maaf, kecuali juga sebanding dengan imam. Apa yang terjadi jemaah? Majulah sahabat senior bernama Abdurrahman bin Auf menggantikan dan membaca surah yang terpendek Al-Ikhlas. Orang yang di sana dan di sana dan di belakang kaget, mana suara Umar yang keras tanpa mic, mana suara panjang dan bacaan panjang Umar. Ini tiba-tiba ruku dan cepat sholatnya. Nggak terasa ya kawan. Si budak tadi ketika habis menusuk Umar bin Khattab, Umar terjatuh dan dia pun masih membunuh orang-orang yang di saf pertama. Dia tusuk 10 orang, 7 mati, 3 bertahan. Nah, sehingga kalang kabut, ada yang memutuskan sholatnya, ada yang terus mengikut sholatnya. Salah seorang sahabat yang memakai mantel yang tebal, itu yang dia buka, dia tutupkan atau dia peluk si pembunuh tadi. Karena dia tidak bisa bergerak, dia tusuk dirinya sendiri. Bunuh diri. Tapi misinya sukses. Membunuh Umar bin Khattab, orang yang telah memporak-porandakan dia Imperium Persia. Umar pun dibawa ke rumahnya, hanya bertahan 3 hari. Itu udah kuat jemaah. Hari yang terakhir datang dokter yang ahli. Dokter itu ngasih susu minum. Tiba-tiba keluar darah bercampur air dari lambungnya. Wahai Khalifah, berikan wasiat, engkau akan meninggal dunia. Benar engkau? Dan banyak orang datang mengasih ikhwan masukan-masukan. Dan 2 lagi yang beliau pesankan. Yang pertama ialah, wahai anakku Abdullah, ini yang paling menonjol itu. Wahai ayah, perhatikan berapa jumlah hutang ayah. Ada hari ini ketika RT mau pindah itu, melepaskan jabatannya, ngomong, wahai warga, berapa hutang RT? Hutang negara. Dan dia tahu betul bahwa hutang ini akan membuat tertahannya amal, tidak akan naik ke sisi Allah. Wahai Abdullah, perhatikan berapa hutang ayahmu. Jika harta ayahmu tidak cukup, mintalah kepada semua atau kerabat dari Bani Adi, suku bapakmu. Yang kedua, Abdullah, ketika nanti wafat bapak, datanglah ke rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ketika engkau datang, salam kepada beliau dan sebut Umar bin Khattab, bukan lagi presiden. Kenapa? Dia telah wafat. Tawadhu yang luar biasa. Datang Abdullah, wahai ibunda kami Aisyah, bapak Umar bin Khattab minta izin agar dimakamkan di samping sahabat dekatnya. Siapa? Rasulullah dan Rasul. Dalam kondisi menangis, Aisyah mengatakan, demi Allah, saya ingin jasadku terbujur nanti di samping 2 kekasihku. Pertama suamiku Rasulullah, yang kedua bapak kandungku. Tapi karena yang meminta seorang khalifah besar, Umar bin Khattab, wahai Abdullah, sampaikan kepada ayah, silakan. Jemaah, pulang. Wafatlah Umar bin Khattab dan dia urus. Termasuk pesan dia terakhir, Abdullah, ketika engkau membawa jasad bapakmu,
minta izin kembali kepada ibu Unda Aisyah. Jika diizinkan, semayamkan bapak di sana. Jika tidak, bawa kembali, makamkan di tempat umum TPU. Kata Aisyah, silakan wahai Allah. Anak jemaah. Ketika itulah Aisyah radhiyallahu anha ketika masuk Umar di sana, beliau memimpin tirai jemaah antara kamar dengan sebelum masuk Umar bin Khattab tanpa tirai. Kenapa? Di sana ialah suaminya dan bapak kandungnya. Jemaah yang Allah muliakan, panjang sekali, silakan baca. Saya hanya sebagai memberi support dan motivator. Bacalah dan baca Umar bin Khattab, dan tidak saya berlebihan dalam menyebut dan menyanjung beliau. Bahkan Nabi mengatakan seandainya ada Nabi setelahku, Umar orangnya. Semoga ada manfaat. Barakallahu fiikum. Bimbingan sudah khawatir kepanjangan tadi. Kalau panjang nanti apa kata Umar? Teman siapa? Ya. Dari semua kajian ini jemaah, semoga kita bisa mampu berfaedah. Satu saja, yaitu apa? Seseorang yang masuk Islam lalu dia perbaiki Islamnya dengan cara belajar dan mengamalkan ilmu itu. Dan para sahabat berbagi-bagi, bermacam-macam dan berjenis-jenis profesinya. Tetaplah mereka duduk di hadapan sang Rasul, bertanya kepada sang Rasul, dan beruntunglah sahabat-sahabat dekat seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, anak-anak muda yang hanya tamat SMA, belajar di hadapan sang Rasul. Bahkan Anas bin Malik di usia 10 tahun ketika dia bertemu dengan Nabi di kota Madinah. Beruntunglah Anas bin Malik baru 10 tahun, genaplah dia bersama sang Rasul 10 tahun, 20 tahun beliau usianya, wafatlah Rasulullah. Anas bin Malik termasuk orang yang didoakan masuk surga, dan kemudian memiliki anak yang banyak, harta yang banyak, dan memiliki usia yang panjang. Dari apa? Doa sang Rasul dalam rangka membantu sang Rasul. Anas bin Malik radhiyallahu anhu 10 tahun membantunya. Mari jemaah kita terus belajar dan mengamalkan, dan terus sampai kita wafat di atas kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang kita pelajari, orang-orang yang kita cintai, akan kita berharap kepada Allah. Allah dia berikan kita karunia bisa bersama orang-orang yang kita cintai di Jannatul Firdaus nanti insyaallah. Bagaimana Nabi kita bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan berada bersama orang yang dia cintai. Insyaallah di pertemuan akan datang kita akan pindah kepada khalifah yang ketiga, Dzun-Nurayn Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.